Selamat malam Pramal semua. Radio Malam balik lagi nih. Kali ini dalam tema Halloween. Berhubung lagi Halloween gini ya, Mimin mau kasih kalian film horor. Baru banget rilis loh filmnya. Judulnya SLR. Pemain utama di film ini ada si tampan Nanon, Korapat Kirpan yang meranin jadi Dan. Terus ada Cirprang Arikul yang jadi Nam. By the way, dia ini member BNK48 loh, JKT48-nya di Thailand. Next, ada Sadanon Durang Kaweroy yang meranin jadi Great. Dan terakhir, ada Nopan Bunyai yang meranin jadi Aim, si dosen. Nah, film ini nyeritain tentang seorang mahasiswa yang terobsesi buat nyelesain skripsinya dengan hasil sempurna. Tapi, ternyata dia malah harus berurusan sama anggota pengabdi setan loh. Wah, bakal seru sih ini. Udah deh ya, biar gece nih. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan sini nih, ada Den sama Nam. Tapi di sini Nam kelihatan lagi maksa Den buat moto dia. Dia bilang, kamera macam apa yang bisa ngebunuh orang? Oleh. Oke, baru masuk ke alur filmnya nih. Ada Den yang lagi nyerahin hasil foto-foto buat bahan skripsinya ke Profesor Aim, dosen pembimbingnya dia. Dia pakai 6 buat jadi model fotonya. Tapi Profesor Aim kelihatan sama sekali nggak tertarik sama foto-foto itu. Dianggap kayak terlalu B aja gitu. Den diminta datang ke rumah Profesor Aim hari Minggu besok buat bimbingan selanjutnya. BTW nih ya, ini si Den milih Profesor Aim buat jadi dosen pembimbingnya dia karena Profesor Aim terkenal bagus karya-karyanya. Dia kan terobsesi banget tuh, pengen lulus dengan skripsi yang sempurna. Tapi justru dia malah jadi ketinggalan sama dua sahabatnya dia, Nam sama Great. Mereka mah udah lulus, dia masih aja nyari bahan foto buat diajuin ke dosennya. Buat menuhin kebutuhan selama dia masih kuliah, dia punya studio foto yang dia kasih nama SLR ini. Malam itu, dia dapat kejutan ulang tahun kecil-kecilan dari Nam sama Great. Di situ, akhirnya dia tahu kalau Nam sama Great dapat beasiswa di New York. Mana bulan depan udah harus di sana. Sedih sih pasti sebenarnya tuh si Den. Udah sampai rumah nih. Ini dia ditelepon sama ibunya. Ngingetin Den ada acara ulang tahun omnya Sabtu depan. Ibunya ngomong seakan-akan omnya nih udah gak lama lagi hidupnya. Dan Den harus datang. Soalnya omnya ini yang ngebiayain sekolahnya si Den. Nah, udah hari Minggu nih. Den datang ke rumah Profesor Aim, disambut sama asistennya. Den sempet terpaku ngeliat satu lukisan. Bagus sih, tapi agak aneh aja gitu. Kata Profesor Aim, itu lukisan buat pameran fakultas bulan depan di Galeri Tillman di New York. Ya udah, lanjut bimbingan skripsi deh nih. Den bawa konsep baru. Konsepnya kali ini proof atau bukti. Tentang semua yang ingin membuktikan sesuatu kepada dunia. Kayak dia gitulah. Buat konsep ini, dia bakal pakai kamera analog yang masih pakai film itu. Tapi di sini Profesor M malah nyuruh dia pakai kamera season yang dia punya. Katanya, ini kamera yang bikin dia semangat karena hasil fotonya tuh pasti memuaskan. Dia juga katanya pakai kamera itu buat nyelesain tugas akhirnya. Dia ngasih tugas ke Den. Den disuruh moto 7 orang dalam waktu 14 hari. Biar Den semangat, Profesor Aim janji kalau Den lulus, dia bakal ngajuin nama Den buat penerima beasiswa di New York. Oke, Den mulai ngerjain tugasnya nih. Objek pertama dia, salah satu atlet balap kursi roda, namanya Boom. Anehnya, pas dia mau foto, di bagian mukanya tuh atlet malah kayak ketutup sinar gitu. Lanjut, dia mau foto close up nih. Tapi, dia lihat ada cewek di bangku tribun. Tapi kalau dilihat langsung tuh nggak ada. Pas dia mau ambil foto terakhir, tiba-tiba nggak ada apa-apa. Oke, ini si Nam nyamperin langsung mayungin Den. Iyalah, Nam suka sama Den. Di situ, Den juga sempat ngasih tahu Nam kalau dia dipinjemin kamera itu sama Profesor Aim. ชอบแต่เราชอบแดนมากกว่า
Ini si Great sama Nam abis ngewawancarain Roy, penjual barang antik. Great tertarik ngeliat satu batu. Katanya itu Elite Shanghai atau batu kehidupan dari Rusia. Kata pemilik sebelumnya, itu batu bisa nangkep jiwa manusia. Biasa dipakai buat ngusir setan gitu. Si Roy nawarin gelang yang cocok buat cewek dari White Rose Quartz atau batu pengampunan. Katanya kalau ada orang yang marah sama kita, kalau dikasih batu itu bakal gak marah lagi. Great mau beli gelang itu juga. Padahal mahal banget loh itu ceritanya. Dia mau kasih gelang itu ke Nam. Ternyata dulunya mereka ini pernah pacaran. Tapi dulu si Great nyakitin Nam. Dia bilang dia gak sengaja nembak Nam pas lagi mabuk. Asem. Pantes aja Nam marah. Great kesel nih gara-gara Nam ngaku kalau dia suka sama Dan. Udah mau ngamuk, tapi Nam minta dia jangan marah. Untung nurut tuh dia. Karena udah terlanjur dibeli mahal-mahal, Nam diminta tetap nyimpen gelang itu. Ini scene pindah ke si Boom. Dia kelihatan kayak tertekan, karena kata pelatihnya hari ini performanya kurang bagus. Di sisi lain, Dan lagi mau nyetak hasil foto-fotonya Boom hari ini. Di saat yang bersamaan, Boom ngerasa kayak ada yang merhatiin dia. Si Dan terpesona ngelihat hasil jepretannya. Kayak lebih berjiwa gitu foto-fotonya. Tapi, di sisi lain, Boom tiba-tiba tewas tergantung di kipas angin. Nah, udah hari besoknya nih. Kebetulan di depan rumah ada gelandangan yang lagi makan. Lumayan lah ya, nemu objek bagus buat difoto. Hari ini rencana dia mau nunjukin hasil foto kemarin itu ke Profesor Aim. Dan akhirnya dinilai bagus sama Profesor Aim. Kata Profesor Aim, hasil fotonya tuh kayak seakan Dan memotret jiwa orang yang ada di foto itu. Ya udah, si Dan disuruh lanjut sama konsep itu. Dia harus moto 6 orang lagi buat nyelesain tugasnya. Objek foto dia berikutnya, suami istri pemilik restoran pad thai terkenal. Sekalian Nam mau ngewawancarain mereka soalnya. Pas mau moto si bapaknya, tiba-tiba ada sosok cewek yang muncul di depan kameranya. Syok lah si Dan. By the way, itu cewek yang dia lihat di tribun stadion deh kayaknya. Nah, ini Nam bilang kalau dia inget Jen pernah pakai kamera itu. Tapi Jen udah meninggal, katanya karena serangan jantung. Nah kan, bener kan? Yang tadi nongol itu sosoknya Jen. Ini, Nam dapat telepon dari Great. Ngasih tahu kabar kalau atlet Boom tewas. Tapi diduga ya kemungkinan besar itu bunuh diri. Nam langsung nyamperin Great. Menurut Great, ada yang janggal. Gimana caranya? Maaf ya, orang lumpuh bisa ngegantung dirinya di kipas setinggi itu. Scene pindah ke rumah pemilik restoran pad thai tadi. Si ibu tiba-tiba berubah jadi aneh gitu. Terus ke atas nyamperin si bapak yang lagi nyuci. Aduh, pindah scene lagi ya guys. Nam jadi penasaran nih sama Jen. Dikepoin tuh Facebooknya. Postingan terakhirnya itu tanggal 5 Oktober. Di situ Jen bilang, aku cuma ingin ini berakhir. Selain itu, ada juga postingan di Facebooknya Rin, temennya Jen, tanggal 6 Oktober. Isinya tuh, kalau aja si Jen gak terobsesi sama skripsinya, mungkin sekarang mereka masih bersama. Wow. Nam ngajak Rin buat ketemuan besok. Hari ini jadwalnya si Den datang ke acara ulang tahun omnya. Pantes aja si Den males datang. Omnya ngeselin ya ternyata. Tapi ya gimana ya, baik juga sih, kan mau biayain sekolahnya Den. Jadi mungkin ibunya jadi serba salah. Ini aja ibunya sakit hati sama omongan kakaknya sendiri. Gara-gara dibilang pianis gagal. Saking keselnya, akhirnya si ibu keluar dari situ buat nenangin diri. Udah nih, udah selesai ngerayain ulang tahunnya. Mereka minta fotoin. Aduh, pakai kamera itu lagi. Untungnya nggak jadi ya. Si Den memanggil ibunya dulu katanya. Ibunya lagi ngeliatin anak kecil yang lagi main piano. Dulunya ibunya juga pianis kan soalnya. Bukannya ikut balik ke kamar rawat omnya, dia malah tertarik sama anak yang main piano ini. Udah dapet nih beberapa foto. Pas mau lanjut foto lagi, tiba-tiba muncul sepasang suami istri pemilik resto itu.
Ini dia kebangun dari tidur. Dia ngeliat kayak ada asap gitu keluar dari kamarnya. Dia ngaca, di tangannya ada luka-luka. Yuh. Malam itu, dia mimpiin kejadian di rumah si pemilik resto. Ternyata si ibu kerasukan, terus ngebunuh suaminya. Dikira udah tewas ya, tahu-tahu melek lagi, kerasukan juga, terus ngebeset kaki istrinya. Jadi tewas juga itu jatuh di tangga. Di sini Dan mulai takut. Dia nanya tentang kamera ini ke Profesor Aim. Dia nyeritain semua yang dia lihat ke si profesor. Apalagi dia tahu salah satu yang dia potret, si atlet boom itu, kan tiba-tiba meninggal. Tapi kata Profesor Aim, semua orang juga pasti bakal meninggal kan suatu saat. Dia berhasil ngeyakinin Dan buat terus nyelesain skripsinya. Ini si Nam nemuin Dan. Tapi di sini Dan mulai berubah. Jadi sinis gitu. Padahal kan Dan itu baik banget. Nam nyoba peringatin dia tentang kamera itu. Kalau itu kamera punya orang yang udah nggak ada. Tapi Dan malah marah. Dengan alasan, toh semua orang juga nanti bakal mati. Persis sama omongan profesor. Nah, ini Nam ketemuan nih sama Rin. Kalau kata Rin, sebelum meninggal, si Jen itu kelihatan lesu. Udah gitu kesehatannya makin memburuk. Ternyata dia sama kayak Dan. Sama-sama terobsesi sama skripsinya. Dan kita baru dikasih lihat nih. Jen itu bukan meninggal karena serangan jantung. Tapi kayak diambil sama makhluk goib yang wujudnya asap-asap itu. Dengar itu semua, makin khawatir si Nam. มันไม่ใช่แฟนที่พี่รู้จักอะ Di sisi lain, Dan lagi sama Great, ngewawancarain 3 pendiri perusahaan startup gitu. Ada Porsche, Mini, sama Ten. Dan bagian motoin mereka lah ya kayak biasa. Di sini, si Great nyoba ngenalin keahlian dari 3 pendiri startup itu. Tapi Dan jawabinnya sinis banget. Kayak seakan-akan, halah mereka mah orang kaya, jadi enak aja mau ngapain juga. Yang bikin Great tambah bingung, di akhir Dan bilang, jadi apa gunanya hidup? Maksud El? Ini si Nam ternyata ngecek ke restoran Pad Thai-nya. Dan bener dong, ternyata restonya udah disegel. Dia baru tahu kalau pemilik resto itu juga udah tewas dua-duanya. Dia langsung nelpon Great, nanyain si Dan hari ini kerja atau enggak. Terus dia motret pakai kamera yang mana? Kata Nut, salah satu anggota tim mereka, si Dan pakai kamera digital kok. Aman ya berarti? Oke, ini Nam sama Great nyoba nyelidikin isi notebooknya si Jen. Kali aja ada petunjuk tentang kamera itu kan? Website terakhir yang Jen buka itu tentang Satan, pengabdi setan. Di situ juga ada foto yang sama kayak di lukisan si Profesor Aim. Lukisan itu namanya Lubang Dalam Kegelapan. Selain itu ada tentang Mammon, yang perwujudannya digambarin kayak monster tikus iblis gitu. Di abad pertengahan dikenal sebagai dewa materi. Tapi Mammon juga salah satu dari 7 dosa mematikan. By the way, ini Great sambil nelfon si Dan. Soalnya tumben nih, dia belum ngirim fotonya. Dan bilang, lagi dicetak fotonya. Pas udah ditutup, Great baru nyadar. Lah, kok dicetak? Berarti si Dan tadi motretnya nggak pakai kamera digital dong. Nah loh, ya bener dong. Itu si Dan pakai kamera itu lagi. Berarti ini nyambung sama omongan dia sebelumnya ya. Yang dia bilang, jadi apa gunanya hidup? Dia mau bunuh sekalian itu 3-3-nya. Wah, parah. Udah bukan Dan sih ini kayaknya. Mereka langsung mau nyamperin 3 pendiri startup itu. Tapi jalanan lagi macet parah, nggak gerak sama sekali. Ya, mana udah kelar lagi tuh nyetaknya. Ini mereka lagi rapat. Tapi mereka mutusin buat istirahat dulu. Mereka bertiga didatengin satu persatu. Mereka dirasukin sama iblisnya. Mereka bertiga naik ke rooftop gedung sambil nge-live di IG. Mereka bertiga ngejatuhin diri mereka. Pas Nam sama Great sampai, 3 pendiri startup itu udah tewas. Besok harinya mereka ngasih tahu ke Dan apa yang terjadi semalam, termasuk tentang kematian pemilik resto Pad Thai. Tapi Dan tetap nyangkal. Kalau emang bener, berarti Dan udah ngebunuh 6 orang dong. Berarti tinggal 1 lagi biar pas 7. Saking keselnya, ini si Nam ngebawa kamera itu ke Profesor Aim. Dia meminta penjelasan tentang semuanya. Profesor Aim bilang itu kamera dia sebenarnya. Jen juga dia pinjemin waktu itu. Buat ngebuktiin bener atau enggak itu kamera bisa ngebunuh orang, si profesor nyuruh Nam buat moto dia. Dia diri tepat di depan lukisan itu. Pas Nam lihat dari lensa kameranya,
cool dah. Itu lukisan bergerak loh. Sumpah creepy banget. Nam shock banget itu. น้ำเกิดอะไรขึ้นวะน้ ในรูปอะไม่เห็น Dia mau buang tuh kamera, tapi diambil lagi sama Den. Abis dari situ, Den datang jengukin omnya lagi. Ibunya tadi nelpon, ngasih tahu kalau omnya udah koma. Iya, ternyata tadi tuh Profesor Aim sempet ngingetin kalau waktu Den tinggal 5 hari lagi. Dan dia mau jadiin omnya objek foto terakhir buat tugas dia. Tapi telat. Omnya udah keburu meninggal duluan. Malam itu, dia stres banget. Sampai dibanting itu kameranya. Berhamburan. Tiba-tiba dadanya sakit. Terus pingsan. Sadar-sadar pas ada telepon dari Nam. Pas dilihat ke meja, itu kamera balik sendiri dong, utuh lagi. Dia buang sekalian itu. Tapi itu malah bikin kondisi dia jadi makin parah. Tiba-tiba datang nih Prang, asistennya Profesor Aim. Kalian tahu apa? Dia bawain lagi tuh kameranya. Anna. Den kebangun lagi nih. By the way, yang tadi itu mimpi atau gimana ya? Kalau dari kamarnya sih bener-bener berantakan kayak semalam. Tapi kameranya bener-bener masih utuh di atas meja. Den bingung. Kalau mau lanjut, dia harus bunuh siapa lagi? Dia mutusin mau bunuh diri aja. Ada chat masuk. Ada model yang minta difotoin. Langsung digaskan sama Den. Nah, udah besokannya nih. Udah mau banget difoto. Tiba-tiba si Nam datang. ออกไปก่อนค่ะ Oh, ini dia nih, scene yang ada di awal pembukaan film tadi. Nam maksa Den moto dia. Tapi ternyata Den gak mau. Dia akhirnya sadar. เอาเลยอะไรจะฆ่าคน Ini lagi ngeliat website tentang pengabdi setan itu lagi. Si Den kaget. Ngeliat gelandangan yang waktu itu dia foto masih hidup loh itu. Pas dicek, ternyata yang fotonya nggak nantap ke kamera itu nggak mati. Si gelandangan sama anak kecil yang main piano itu aman. Mereka langsung ke tokonya si Roy lagi, minta bantuan. Menurut Roy, kamera itu ada iblisnya. Butuh tumbal buat dikorbanin jiwanya ke iblis itu. Terus, lukisan yang ada di rumahnya Profesor Aim itu juga media pemujaan iblisnya. Orang-orang yang muja iblis dan punya lukisan itu, dialah yang terkuat. Wah, bahaya ini. Si Roy bilang kalau Den gak bisa menuhin tumbal 7 orangnya, Den yang harus ngorbanin dirinya sendiri. Sedangkan besok itu udah masuk hari ke-14, gerbang neraka dibuka. Iblis bakal datang nagih pengorbanannya. Den dikasih gelang jimat sama Roy. Nah, si Great disuruh jaga baik-baik batu Elite Sanggait yang waktu itu dia beli. Oke, ini mereka datang ke pamerannya Profesor Aim. Den punya ide. Dia mau moto si Profesor, biar jadi senjata makan tuan gitu. Tapi ternyata terlalu padat, susah motonya. Si Great bantu bukain celah, biar Den bisa jelas motonya. Nah, ini si Profesor kebetulan ngelihat ke arah kamera tuh. Ya ampun, tiba-tiba Prang datang nyamperin si Den. Wah, kayaknya sengaja nih ngegagalin. Sip nih, kali ini kayaknya udah dapet deh yang pas si profesornya ngeliat ke arah kamera. Tapi pas dicetak, masa matanya merem? Padahal tadi jelas-jelas lagi melek loh. Yang bikin mereka kaget, malah Great yang matanya kelihatan dari pantulan kaca. Great tiba-tiba teriak. Dia bilang dia ngelihat makhluk besar di depan dia. Ya udah, akhirnya Den ngasih gelang jimatnya ke Great nih. Bener ampuh sih ternyata. Karena udah nggak tahu mau gimana lagi, ini Den mau moto dirinya sendiri di depan lukisan. Dia mau ngorbanin dirinya buat ngakhirin semuanya. Tapi taunya, dia cuma mau ngejebak Profesor Aim biar si Profesor diri di depan lukisan itu. Tapi nggak berhasil.
Nah ini Dan sengaja nengok ke kaca. Kan Profesor Aim jadi ikut ngeliat ke kaca tuh. Kena deh. Udah nih ya, filmnya udah dikeluarin dari kamera. Dipegang sama Dan. Pas mereka mau keluar, ada yang nyegat mereka di pintu. Itu setannya si Mini. Badannya patah-patah kan ya dia pas tewasnya. Mereka sekarang dikejar-kejar sama setan dari orang-orang yang kemarin jadi tumbal. Dan nyoba nahan. Sementara Great disuruh bawa Nam lari dari situ. Great sama Nam ngumpet di toilet. Mereka dikejar sama Prang, yang ternyata juga pemuja iblis. Udah hening nih di luar. Pas Great mau cek, tiba-tiba Prang mau nyoba buka pintunya. Langsung ditendang itu sama si Great sampai jebol. Lagi mukulin palanya Prang pakai kamera, dia kedorong jatuh. Mana gelangnya juga kelepas tuh. Langsung kerasukan itu si Great. Gak sengaja, tasnya kerobek. Batu elit Sanggaitnya jatuh. Udah kacau nih. Great nyerang Nam, sedangkan Dan udah ke pojok nih dikerumunin setan-setan. Tiba-tiba batunya berfungsi. Batu itu bener-bener bisa nangkep setan. Wah, gerbang nerakanya udah dibuka. Mamon keluar buat nagih tumbal. Langsung nyamperin si Dan tuh Mamonnya. Aduh, diserosotin di tembok dong. Mana ada lampu-lampunya kan itu? Sakit. Nah, muncul lagi nih si Profesor. Dia ngasih tahu kalau sekarang udah 2 menit lewat tengah malam. Dia minta Dan buat nyerahin film fotonya dia yang tadi berhasil dijepret sama Dan. Tapi Dan gak mau. Dia lari sampai ke lorong pameran lagi. Di situ dia mutusin buat ngorbanin dirinya. Dia lompat masuk ke mulut Mamon. Sadar-sadar dia udah ada di ruangan kosong. Badannya lama-lama kesedot gitu. Ada si Profesor juga di situ. Dia tiba-tiba ngejelma jadi ibunya Dan, Great sama Nam, biar Dan mau ngasih filmnya. Ya udah, dikasih nih akhirnya. Tapi udah kosong. Ternyata isinya udah dia kasih ke Nam. Di sisi lain, Nam sama Great berhasil nyetak fotonya nih. Kalian bisa lihat, itu ternyata yang kayak asap di lukisan itu sebenarnya tumbal-tumbalnya. Dan ini Profesor Aim langsung kesedot masuk lubang itu. Nam sama Great balik lagi nih. Tapi Dan-nya gak sadarin diri. Udah gak ada detak jantungnya. Dan langsung keinget kenangan mereka dulu. Terutama pas mereka ngebahas arti dari season, merek kameranya. Katanya artinya itu tidak akan menyesali karena udah mengerahkan segalanya buat hidup. Tiba-tiba si Dan sadar lagi. Selamat loh dia. Tunggu dulu. Mimin mau kasih tahu nih ya, kalau nonton film Thailand, tungguin sampai benar-benar abis. Kenapa? Karena sering ada klip tambahan yang sayang banget kalau kalian gak lihat. Di sini ceritanya udah selang beberapa lama nih ya. Wow, itu si Great. Ada suara cewek yang nanya, mau kulihat ke kamera? Ya Allah, ternyata kamera itu sekarang dipakai sama dia. Berarti si Great jadi pemuja setan dong ya sekarang. Dan itu tumbalnya dong. Ya, itu tadi alur cerita dari film SLR. Hayo, siapa yang tadi ngeliat ke kamera pas Great moto di akhir scene? Hati-hati jadi tumbalnya loh. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.